Za ue fruik ni maya nifta banting nikunting nari tumpaya katos ake akatos ekong talana weru Collaboration. Ya, di kesempatan ini saya pengen cerita ke Anda semua soal kolaborasi ini. Kenapa? Karena kolaborasi ini adalah sebuah hal yang luar biasa gitu. Ini adalah sebuah hal yang keren banget. Tapi memang kadang-kadang mungkin kalau kita nggak paham ya kan kita nggak bisa ngelihat gitu sebelah mana kerennya. Di awal pertama kali saya ngelihat kolaborasi ini saya pun lihat biasa aja, nggak ada yang spesial lah gitu. Tapi setelah saya pelajari lagi, saya bilang, wih gila, ini manajemen ini selalu berpikir satu langkah ke depan. Manajemen ini selalu berpikir beda sama apa yang kita pikirin, karena memang yang kita lihat ya sekarang, tapi yang mereka lihat adalah masa depan. Nah, melalui kolaborasi ini akan ada banyak hal-hal hebat yang akan terjadi gitu. Makanya hari ini saya pengen cerita khusus untuk soal Vito Collaboration ini supaya Anda semua juga paham, supaya Anda semua ngerti, jadi supaya Anda semua paham dengan cara berpikirnya, konsepnya, dan Anda bisa melihat ke depan seperti apa ya. Nah, sebelum saya mulai, saya pengen ngomong soal kolaborasi. Kalau kita bicara soal kolaborasi, ada sebuah kutipan yang bagus ya. Competition makes us faster, collaboration makes us better. Kompetisi membuat kita lebih cepat, kolaborasi membuat kita lebih baik. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, sebenarnya akan membuat bisnis ini akan jauh lebih dahsyat lagi. Kalau kita ngelihat di sekeliling kita mungkin 10-20 tahun yang lalu, kolaborasi itu tidak pernah terjadi. Biasanya perusahaan-perusahaan besar atau bisnis-bisnis besar itu selalu berkompetisi satu sama lain. Mereka semua berlomba-lomba, mereka semua menjatuhkan satu sama lain gitu ya dalam tanda kutip. Dan mereka berjuang untuk bisnisnya untuk bisa berkembang gitu. Tapi kalau kita lihat belakangan ini kan berbeda ya. Belakangan ini kolaborasi ini terjadi di mana-mana. Perusahaan-perusahaan besar pada berkolaborasi, bisnis-bisnis besar juga berkolaborasi gitu. Jadi kenapa kolaborasi ini menjadi sebuah tren di beberapa tahun belakangan ini? Sebenarnya jawabannya sederhana, karena perkembangan bisnis sama perkembangan teknologi jauh lebih cepat perkembangan teknologi. Jadi kalau kita mau mengejar teknologi, kita harus belajar lebih cepat daripada perkembangan itu. Nah, sekarang kita punya dua pilihan, apakah kita mau belajar sendiri atau kita mau berkolaborasi dengan orang lain dan kita belajar dari pengalamannya orang lain yang sudah berkecimpung di dunia itu gitu. Jadi misalkan contoh perusahaan kita adalah perusahaan soal konvensional gitu ya. Perusahaan yang lahir dari tahun 1995 misalkan gitu, digitalnya nggak ada sama sekali. Dengan kita berkolaborasi dengan perusahaan yang ada digitalnya, maka akan membuat perusahaan kita yang tadinya dalam tanda kutip tradisional bisa upgrade, lompat tingkat menjadi yang digital gitu. Jadi itulah pentingnya kolaborasi gitu. Jadi gambarannya kurang lebih begitu. Nah, kolaborasi ini akan melahirkan banyak hal, karena keuntungan yang paling banyak adalah penggunanya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena sebagai gambaran kurang lebih begini. Ada beberapa kolaborasi yang terjadi nih di Indonesia yang viral banget gitu. Yang pertama adalah kolaborasi ini, BTS Milk. Sebuah bentuk kolaborasi yang paling viral tahun 2021 ini gitu. Ini beberapa bulan kemarin ya, atau mungkin 1-2 bulan kemarin kayaknya. Jadi BTS ini sebuah band dari Korea berkolaborasi dengan McDonald menciptakan sebuah produk yang produknya sebenarnya produk biasa aja, McNugget ya, cuma chicken nugget seperti biasa, kentang goreng dan minuman. Tapi yang membuat ini menjadi spesial adalah kemasannya. Karena adanya kerjasama dengan BTS, dengan kemasan warna ungunya ini, bahkan saya dengar kemasannya aja ada yang jual loh gitu. Jadi dengan adanya kemasan ini membuat orang-orang berbondong-bondong untuk penasaran, pengen coba gitu, sebuah kolaborasi ini. Dan ini bukan terjadi di Indonesia aja, ini terjadi di seluruh dunia. Seluruh dunia demam dengan BTS ini gitu. Makanya menjadi sebuah fenomena. Nah, fenomena inilah yang bahkan Anda tahu gak, sampai ada orang yang mesen lewat online untuk dapetin BTS meal ini, itu jumlahnya banyak sekali. Sampai di dalam McDonald-nya itu ngantri luar biasa. Ngantrinya itu sampai ditutup oleh pemerintah karena kemungkinan bisa terjadi klaster COVID. Coba Anda bayangin seramai apa ya. Nah, itu adalah salah satunya gitu, salah satu kolaborasi yang terjadi yang membuat omsetnya McDonald itu meningkat luar biasa gitu dengan adanya kolaborasi ini ya. Nah, yang berikutnya kolaborasi yang paling viral juga gitu ya dari Indonesia itu adalah Gojek dan Tokopedia berkolaborasi. Dua perusahaan unicorn dari Indonesia
berkolaborasi. Coba Anda pikir-pikir 10-20 tahun yang lalu, ada nggak perusahaan besar yang melakukan kolaborasi? Kayaknya nggak ada. Dua perusahaan raksasa loh nih, ya, Gojek dan Tokopedia. Siapa yang diuntungkan? Semua diuntungkan. Karena sebagai contoh gitu ya, Gojek drivernya itu dapat orderan yang meningkat. Kok bisa meningkat? Karena di dalam Tokopedia kalau kita pesan barang kirimnya pakai Gojek, ada voucher diskon untuk Gojek menggunakan layanan Gojek. Jadi dari sisi Tokopedianya, orang yang belanja untung karena kalau kirim barang pakai Gojek lebih murah. Hasil kerjasama ini, sisi penggunanya Gojek meningkatkan orderannya mereka gitu dari sisi drivernya. Jadi dua-duanya sama-sama diuntungkan. Nah, baik Gojek maupun Tokopedia, dua-duanya tentunya sama-sama untung karena dua-duanya ini punya teknologi yang luar biasa. Mereka selalu yang terdepan dan udah dua-duanya lah yang terdepan, dua-duanya ini pula bekerja sama. Anda bayangin. Ya, Anda bayangin dua kekuatan besar bekerja sama apa jadinya gitu. Nah, itulah kekuatan dari kolaborasi. Nah, kolaborasi ini juga yang dilakukan oleh perusahaan kita, ya, oleh bisnis kita, yaitu PT Future Viewtech dengan produknya VTube dan PT Komunitas Cerdas Indonesia dengan produknya Vplus. VTube yang merupakan social media advertising, Vplus yang merupakan social e-commerce gitu. Nah, kenapa penggabungan antara e-commerce dan advertising ini begitu luar biasa? Karena Anda harus ingat, kalau misalkan membuka usaha, semua orang pasti bisa. Permasalahannya bukan di usahanya. Permasalahannya adalah bagaimana cara promosinya. Sebagai contoh, kalau Anda hari ini membuka sebuah usaha, bukanya kita mikir produknya seperti apa, kita pikirin, kita riset, habis itu kita pikir, wah ini produk kita yang terbaik. Setelah itu, tantangannya bukan di sana. Kalau Anda sudah mikir produk Anda yang terbaik, Anda harus mikir gimana cara promosinya. Karena kalau nggak dipromosikan, kalau tidak diiklankan, maka tidak ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu, tidak akan ada yang ingat. Kalau nggak ada yang ingat, ya nggak ada yang beli. Benar ya? Nah, penggabungan antara e-commerce dan advertising ini kuat. Kenapa? Karena e-commerce menawarkan produk, sementara advertising mempromosikannya. Jadi dua-duanya akan berjalan dengan beriringan gitu. Jadi akan sangat luar biasa gitu. Ya, jadi peranan iklan dan peranan e-commerce dua-duanya akan dahsyat. Jadi kalau misalkan Anda lihat di e-commerce ada produk yang Anda butuhkan, ya silakan Anda beli. Tapi bisa jadi Anda tertarik membeli produk di dalam Vplus karena Anda melihat iklan di advertising di YouTube-nya gitu. Nah, jadi Anda lihat kayaknya, oke juga nih produk, coba saya mau beli, belinya di mana? Belinya di Vplus. Jadi menjadi dua kesatuan yang luar biasa. Nah, kita sebagai usernya akan mendapatkan manfaat karena konsepnya dari Vplus adalah social e-commerce dan konsep dari VTube social media advertising gitu. Kita semua sudah tahu itu. Jadi dengan konsep sosial ini kita akan mendapatkan benefit karena konsep utamanya profit sharing kan. Jadi kita akan mendapatkan profit sharing itu, tapi profit sharing didapatkan secara autopilot. Coba Anda bayangin. Nanti saya jelasin di belakang nih untuk ini. Autopilot loh. Jadi bisa berjalan sendiri. Gila. Ini keren banget gitu. Nah, cuma mungkin saya perlu jelasin sedikit tentang why-nya gitu. Kenapa VTube ini menjadi kuat? Karena VTube ini merupakan social media advertising seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN juga menghimbau untuk iklan ini harus terus dijalankan karena roda ekonomi harus terus berjalan. Nah, media periklanan VTube ini sangat efektif untuk promosi. Ya, karena juga bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang punya usaha, mungkin kelasnya masih UMKM, bisa memperbanyak jumlah view-nya mereka. Jadi mereka bisa iklan jauh lebih banyak gitu. Nah, buat yang bukan UMKM akan dapat reward. Nah, rewardnya ini dibagikan berdasarkan keuntungan perusahaan, profit sharing. Ya, jadi ketika orang-orang yang UMKM promosikan produknya, maka UMKM ini akan mendapatkan manfaat. Buat si orang-orang yang bukan UMKM, mereka menonton iklannya, mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, jadi VTube ini akan menjadi satu sosial media yang luar biasa gitu. Nah, ditambah dengan adanya social e-commerce ini, yaitu Vplus. Karena di Vplus kita nggak perlu mikirin pengiriman produk, kita juga nggak perlu mikirin produk apa yang mau dijual. Kita nggak perlu repot-repot gitu. Nah, besarnya income kita itu bisa ditentukan oleh diri kita sendiri. Dan yang paling penting, penghasilannya tidak terbatas. Nah, tugas utamanya ngapain? Tugas utamanya adalah membangun big data, sehingga Anda akan memiliki big data Anda sendiri. Mungkin kalau bahasanya Anda akan punya komunitas Anda, tim-tim Anda, dan itu hal yang baik karena kita punya relasi yang lebih besar, networking yang lebih besar gitu. Nah, ini adalah keunggulan, bukan keunggulan ya, fungsinya dari social media advertising dan social e-commerce. Nah, sekarang kita bicara mau digabung nih, mau ada kolaborasinya. Seperti apa kolaborasinya? Nah, kolaborasi ini akan memberikan kecepatan
dalam membangun bisnisnya. Karena strategi bisnis yang ada di dalam V2 Collaboration itu sudah terbukti memiliki kecepatan yang tinggi. Dan yang paling menarik adalah kita bisa dapat penghasilan dari berbagai sumber. Maksudnya gimana berbagai sumber? Contoh, kita bisa dapat penghasilan dari social e-commerce, kita bisa dapat penghasilan dari social media advertising, bahkan kalau kita punya usaha kita promosikan di YouTube, kita juga dapat penghasilan dari usaha kita. Semua itu didapatkan hanya dalam satu aktivitas bisnis. Jadi kita hanya membangun big datanya satu kali, tapi kita bisa menikmati dari dua sumber yang berbeda. Ya, Anda bayangkan. Jadi kegiatannya satu, dapatnya dua gitu. Ya, jadi kita nggak perlu membangun berkali-kali karena satu kali membangun sumbernya dapat dua. Gitu, ya. Nah, seperti apa kolaborasi ini? Yang pertama adalah shopping point. Ya, jadi shopping point dari V2 bisa digunakan sebagai diskon untuk belanja produk di V+. Nah, yang kedua, komunitas V+ diterima untuk menjadi VTuber eksklusif. Jadi, komunitas V+, ini yang berjumlah besar dan kita bisa mengajak teman kita, saudara kita, dan lain-lain. Komunitas V+ ini akan diterima sebagai VTuber eksklusif. Jadi kita daftar di VTube, daftar di V+, maka kita akan mendapatkan privilege berupa facility di aplikasi VTube. Ya, jadi kita bisa dapat sebagai watcher, penonton, dan juga sebagai advertiser, sebagai pengiklan. Ya. Nah, dan juga buat Anda teman-teman yang mungkin membangun big data tersebut dan telah punya big data yang cukup besar, maka Anda akan disebut sebagai leader kan. Jadi sebagai bentuk apresiasinya, VTube akan memberikan Anda extra view privilege ketika Anda memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya, mungkin ini perlu dijelasin dalam bentuk gambar nih biar lebih enak. Ya, gambarannya kurang lebih begini. Misalkan Anda ngajakin nih referral di V+. Ya, Anda ngajakin referral Anda. Misalkan sebutlah namanya Andi. Ya, Anda ngajak Andi gitu ya. Ya, Anda ngajak Andi, nih produknya bagus bla 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 segala macam. Terus Andi tertarik nih, Andi lihat nih boleh juga ya. Ini ada Fibus nih untuk daya tubuh, imunitas, saya butuh, keluarga saya butuh. Nah, referral Anda si Andi belanja produknya di V+. Nah, ketika belanja produknya di V+, maka kan Anda mendapatkan referral commission dari V+. Ya, jadi Anda dapat komisi atas pembelanjaan, yaitu biasa. Nah, lalu Anda bisa mengajak si Andi lagi, bro, ini gue dapat fasilitas nih, kita dapat fasilitas karena kita ada di V+, kita dapat fasilitas buat dapat aplikasi VTube nih. Ya, kalau kita dapat aplikasi VTube, kita nonton iklan di VTube, kita dapat view tambahan gitu. Jadi kalau misalkan lu mau ngiklan, bisa ngiklan. Kalau lu ada produk, silakan pasang produknya, nanti produk itu terkenal. Misalkan seperti itu. Nah, ketika si Andi menonton iklan di VTube, maka kita akan mendapatkan 5% extra view. Ya, yang merupakan privilege atas kolaborasi ini gitu. Jadi buat teman-teman, dengan adanya kita di komunitas V+, maka kita mendapatkan privilege dari VTube gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan kita terus mengembangkan, kita kembangin terus gitu ya. Lalu kita menjadi seorang leaders gitu. Leaders artinya Anda punya tim ya, Anda membangun big data. Nah, ketika tim Anda melakukan pembelanjaan, maka Anda akan dapat GPP kan untuk mengejar rank gitu. Nah, rank ini nanti Anda akan dapetin educate commission dan juga royalty. Anda bisa dapat educate commission karena Anda mengedukasi mereka untuk dapetin income, maka Anda juga dihargai dengan mendapatkan educate commission. Lalu Anda juga bisa dapat royalty. Nah, royalty ini menarik. Royalty ini adalah persentase dari omsetnya V+ akan dibagikan kepada leader-leader yang memenuhi syaratnya. Ya, jadi ibaratnya kalau kita ada orang lain nih belanja, kita nggak kenal. Nah, kita nggak kenal sama sekali, kita juga nggak tahu dia belanja. Ketika dia belanja, kalau kita sudah memenuhi syarat, maka kita akan dapat royaltinya. Ya, jadi ibaratnya orang lain nggak kenal belanja aja kita dapat. Jadi Anda bayanginnya gini, kalau misalkan kita belanja di Tokopedia gitu ya, terus omsetnya Tokopedia sekian persennya dikasih ke kita, karena kita dapat royalti dari Tokopedia. Cobalah Anda bayangin, dapat royalti dari Tokopedia, kan hasilnya pasti luar biasa. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Nah, kalau Anda mendorong big data Anda, tim Anda untuk ayo kita nonton di VTube supaya kita juga bisa dapat privilege gitu. Nah, ketika tim Anda menonton iklan di VTube untuk dapetin privilege berupa view reward, maka Anda akan dihargai oleh VTube karena Anda berkontribusi kan. Jadi Anda berpeluang untuk dapetin extra view privilege sesuai dengan exposure. Jadi Anda akan dapat keuntungan, tim Anda juga dapat keuntungan, semua dapat keuntungan gitu. Semuanya pasti akan sama-sama menang gitu. Nah, jadi buat Anda yang seorang leaders, maka Anda perlu membangun big data.
ketika big datanya kebangun, tim Anda menonton iklan, Anda dapat keuntungan, tim Anda belanja juga Anda dapat keuntungan gitu. Ya, jadi dua penghasilan dalam satu kegiatan gitu ya. Nah, ini yang membuat kenapa collaboration ini begitu menarik gitu. Karena collaboration ini akan menjadi satu senjata yang luar biasa untuk kita bisa menang lawan pandemi. Oke. Nah, ini yang paling penting adalah tentang konsepnya. Nah, konsep ini sangat memungkinkan untuk membangun bisnis yang autopilot. Maksudnya autopilot gimana? Maksudnya autopilot ini adalah bisa berjalan dengan sendirinya. Jadi nggak perlu kita dorong, mesinnya itu jalan sendiri gitu ibaratnya. Jadi mungkin gampangnya gini, kita kalau nyetir mobil kan kita harus nyetir ya. Anda bayangin kalau misalkan Anda nggak usah nyetir tuh kayak di film-film, Anda cuma bilang saya mau ke stasiun misalkan gitu, terus mobil Anda gerak sendiri. Nah, itu autopilot, jalan sendiri. Begitu juga dengan fitur collaboration ini. Jadi bisa autopilot. Kenapa bisa? Karena gini, dengan adanya kolaborasi e-commerce dan advertising, membuat omset dapat dihasilkan secara otomatis. Ya, Anda nggak perlu capek-capek untuk melakukan promosi, Anda nggak perlu capek-capek untuk mendorong. Akan ada sistem yang mendorong, promosi produknya untuk membuat omset di dalam e-commerce tersebut. Ya, itu yang membuat kenapa bisnis ini begitu menarik gitu. Ya, lalu yang kedua, tugas utama kita jadi ngapain? Jadi hanya membangun big data dan komunitas yang kuat. Komunitas ini juga bukan cuma kuat, tapi harus saling membangun. Kita bangun komunitas yang positif. Nah, ketika komunitas ini semakin membesar, maka mereka akan ada yang tertarik dengan produknya, akan ada yang tidak tertarik dengan produknya, gitu. Nah, mungkin kalau secara gambaran, kalau Anda bingung menggambarkannya gimana, saya gambarin kurang lebih seperti ini. Vplus ini memiliki berbagai produk yang akan dipasarkan. Ya, itu merupakan media periklanan. Jadi ketika Vplus bekerja sama dengan Fitur, maka Vplus sudah pasti akan mengiklankan berbagai produknya di dalam Fitur, gitu. Karena kan kerjasama, ya. Nggak 100% iklannya Vplus semua, enggak. Tapi pasti akan ada di Vplus pasang iklan di Fitur. Tergantung dari perusahaan tersebut lah, perusahaan ya. Nanti mereka akan mengatur sendiri. Nah, lalu akan ada big datanya nih, yaitu tim Anda. Nah, ketika big data Anda, tim Anda itu menonton iklan produk di Fitur dan mereka tertarik, maka mereka akan belanja sendiri di dalam Vplus. Nah, inilah sebuah ekosistem yang ada di dalam bisnis kita. Nah, jadinya kita aja nggak sempat promosi, kita cuma minta mereka untuk nonton iklannya aja. Mereka nonton iklannya, ada yang tertarik, ada yang enggak. Yang tertarik silakan, yang nggak tertarik ya nggak apa-apa, kan itu hak masing-masing kan. Kita kan nggak memaksa gitu. Tapi buat yang tertarik silakan. Nah, itu adalah sistemnya ya. Nah, sebagai contoh lagi berikutnya, misalkan di dalam Vplus mengiklankan produk, misalkan ya, ini ada kelompok ABCDE misalkan gitu. Ya, ada produk kesehatan misalkan gitu. Di produk kesehatan ini kelompok A ini ngerti. Terus dia lihat, wah, menarik juga produknya. Kelompok A tertarik dan beli. Misalkan gitu ya. Kelompok B, C, D, E itu tidak tertarik. Karena mereka mungkin merasa ya bukan, emang nggak tertarik aja gitu ya kan, boleh-boleh aja kan. Nah, lalu keesokan harinya Vplus ngiklanin produk misalkan sabun nih, misalkan personal care nih, sabun, sampo dan lain-lain. Dari kelompok A, B, C, D, E tiba-tiba yang C tertarik nih, boleh juga ya, sekian persen gitu ya dari big data yang ada tertarik, boleh juga nih sabunnya, kayaknya menarik, kayaknya enak, cobain maka dari C belanja produknya, belanja sabun, belanja sampo. Nah, kalau misalkan diiklankan lagi ke depannya, household misalkan, deterjen nih, ibu-ibu ngeliat, wih, deterjennya kayaknya bagus nih, ini kayaknya saya butuh pakai nih, wah, saya mau cobain belanja. Nah, ada satu kelompok lagi yang belanja. Jadi tiap produk ada pasarnya masing-masing dan kita tidak tahu pasarnya yang mana. Biarkan mesin itu yang bekerja untuk kita gitu. Siapa yang tertarik silakan, yang nggak tertarik ya nggak apa-apa. Dikasih ada beauty, dikasih ada fashion dan lain-lain. Nah, kedepannya produk-produk itu akan semakin banyak, lama-lama akan semakin banyak. Ada ratusan bahkan kemarin saya dengar. Jadi kalau misalkan Anda lihat sekarang ini kesempatannya untuk kita membangun big data. Kenapa? Karena jika big data yang menonton iklan di dalam tim kita berjumlah misalkan contoh 10.000 orang lah misalkan. Dari 10.000 orang, cuma 10% deh yang tertarik melihat dari Fitur. Gak apa-apa 10%, 1.000 orang kan. Dari 1.000 orang, kalau misalkan per produk harganya 300.000, misalkan ya, ini cuma contoh ya, maka omsetnya sudah 300 juta. Ya. Tapi kalau Anda bisa memulai dari sekarang, Anda bekerja keras, Anda punya tim 100.000 orang misalkan, dari 100.000 orang ini 10%-nya belanja. Jadi misalkan ada 10.000 produk yang terjual.
maka omset Anda sudah 3 miliar. Ya, 3 miliar rupiah. Anda bayangkan kalau dari 3 miliar berapa komisi yang Anda dapatkan, ya tinggal dihitung aja kan. Kalau kita hitung gampang, contoh lah paling gampang gitu ya. 1% deh kita ngomong bodoh-bodohan aja gitu ya. Kita ngomong 1% itu kan ya nggak mungkin sih kalau 1%. Tapi taruhlah 1%. 1% aja 30 juta loh. 1% dari 3 miliar. 30 juta kita dapatkan pakai keringat gak? Ya, iya sih, ya awal. Tapi itu akan datang sendiri gitu. Karena yang kerja adalah fitupnya, kita nggak kerja, kita nggak promosin produknya satu-satu, kita nggak menawarkan 10.000 produk ke 10.000 orang, kita cuma mengajak mereka untuk menonton iklannya aja, mereka yang tertarik gitu. Ya, jadi itu adalah kekuatannya. Tapi kalau Anda mau bekerja keras dari sekarang, misalkan contoh ada 1 juta di dalam tim Anda, ada 100.000 aja yang tertarik, 10%, maka omset Anda sudah 30 miliar. Coba Anda bayangin kalau 30 miliar 1%-nya berapa? 300 juta. Itu kalau 1%. Kalau 2% 600 juta loh. Kalau 3% 1,8 miliar. Ya, 3% enggak ya? 3% 900 juta. Yang bisa kita dapatkan hanya dengan membangun big data. Ya enggak hanya sih. Tapi itulah pekerjaannya. Kita cuma ceritain aja. Kita ceritain tentang platform ini, kita ceritain tentang peluang ini. Mereka yang tertarik silakan, yang nggak tertarik silakan. Jadi sangat sederhana sekali. Makanya saya yakin semua orang pasti bisa. Dan ketika terjadi secara autopilot, maka Anda punya waktu yang lebih banyak. Anda punya waktu untuk keluarga Anda punya waktu untuk menikmati hidup dan lain-lain gitu. Jadi teknologi yang bekerja, mesin yang bekerja untuk kita, gitu. Ya. Nah, lalu pertanyaannya siapa yang dapat memanfaatkan fitur ini? Ya. Yang pertama misalkan contoh Anda seorang pengusaha. Kalau Anda seorang pengusaha, saya yakin Anda pengennya kan supaya bisnis Anda bisa laku, betul nggak? Anda pengen bisnis Anda dikenal lebih banyak orang, Anda pengen bisnis Anda supaya produk atau jasanya omsetnya naik lah, laku gitu ya. Apa yang bisa Anda manfaatkan dari Fitu? Tentu saja Anda ikut di dalam komunitasnya, Anda kembangkan social e-commerce programnya, Anda kembangkan database Anda dapat extra views, Anda bisa promosi bisnis Anda ke seluruh Indonesia. Apalagi kalau Anda dapat extra views-nya yang tadi saya cerita, dapat privilege. Anda punya rank di V+, Anda punya referral di V+, Anda dapat view tambahan, Anda bisa iklanin produk Anda lebih luas lagi, lebih banyak orang yang akan kenal ya dengan produk Anda gitu. Nah, buat Anda yang mungkin seorang ibu rumah tangga, saya tahu ibu rumah tangga juga pengen dapat penghasilan lah, pengen dapat penghasilan tambahan, tapi kan bingung, mesti ngurus anak, mesti beres-beres rumah, mesti memasak. Sekarang kalau misalkan sekolah online, kita harus ngajarin anak lagi dan lain sebagainya gitu. Di tengah kesibukan Anda dapat penghasilan tambahan di tengah mengurus rumah. Karena pemasaran dalam Fitu ini dilakukan secara digital. Anda bisa pakai WA, Anda bisa pakai Zoom, Anda bisa pakai Facebook, Anda bisa pakai berbagai macam hal. Anda bisa promosi menggunakan internet. Jadi Anda nggak perlu keluar rumah. Sambil beres-beres rumah, sambil dapat penghasilan. Jadi kan enak ya. Nah, juga kalau misalkan Anda seorang karyawan atau profesional, saya tahu Anda bekerja dari jam 9 pagi sampai 5 sore, pulang udah capek, disuruh kerja lagi, disuruh cari kerja penghasilan tambahan kan, wah menguras tenaga sekali ya. Nah, dengan adanya fitur ini Anda bisa membangun sumber pemasukan kedua di tengah waktu istirahat Anda. Di tengah Anda lagi di sofa nonton TV, Anda bisa sambil hubungin teman-teman, cerita ke teman-teman, kasih tahu ke mereka bahwa ada peluang yang Fitu collaboration ini ya. Kan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja gitu. Jam istirahat kantor bisa Anda manfaatkan, dan ketika database Anda sudah terkumpul, makin lama makin banyak, maka otomatis Anda juga sudah punya sumber pemasukan yang kedua gitu. Jadi Anda bisa membangun sumber pemasukan kedua di tengah-tengah kesibukan Anda ya. Nah, misalkan kalau Anda seorang mahasiswa gitu, saya tahu bahwa mahasiswa ini kan banyak sekali ya mahasiswa yang pengen dapat penghasilan tambahan, banyak juga mahasiswa yang pengen untuk punya bisnis, apalagi zaman sekarang ya, karena sukses zaman sekarang ini tidak melihat umur gitu, umur berapapun ada aja yang berhasil. Nah, buat Anda yang mahasiswa, tentu saja dengan Anda menjalankan Fitu collaboration ini, Anda akan dapat banyak pengalaman, Anda akan membuka cakrawala Anda akan membuka cara Anda berpikir, Anda bisa kenal lebih banyak orang, Anda bisa belajar dari lebih banyak orang, ketemu lebih banyak orang dari berbagai macam latar belakang, bukan cuma mahasiswa aja. Anda bisa ketemu dengan profesional, karyawan, pengusaha, dan lain-lain. Ketika Anda kenal lebih banyak, maka Anda akan belajar untuk membangun sebuah bisnis dan menambah pengalaman.
karena tujuan utamanya adalah untuk memenangkan persaingan. Karena kan Anda masih muda, Anda perlu meningkatkan kemampuan Anda supaya Anda menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi gitu. Jadi bukan cuma tahunya main, tapi ngerti caranya membangun bisnis, ngerti bagaimana caranya bersosialisasi, ngerti bagaimana caranya bernetworking gitu ya, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang lain, maka Anda akan jadi mahasiswa dengan kualitas yang unggul gitu. Nah, buat Anda yang mungkin seorang networker, dengan adanya Vito Collaboration, kecepatan dan kemudahan dalam membangun network dan terutama promosinya itu bisa dilakukan secara autopilot. Nah, kita nggak perlu ngedorong terus, tapi bisa dilakukan secara sistem. Teknologi inilah yang menggantikan peran kita. Ya, jadi tugas utamanya adalah membangun database. Jadi networker pun akan mendapatkan kecepatan dan speed itu dalam membangun bisnisnya. Nah, buat Anda yang freelancer dengan modal yang sangat kecil bahkan, mungkin hanya dengan modal keringat dan kerja keras, Anda bisa mulai untuk bisa mendapatkan kestabilan penghasilan lewat Vito Collaboration ini. Jadi Vito Collaboration ini memang diciptakan oleh perusahaan untuk bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Siapapun Anda, latar belakang apapun Anda bisa memanfaatkan Vito Collaboration ini untuk membantu Anda, membantu keluarga Anda, membantu sekeliling Anda, dan tentu saja membantu negara Anda. Ya, nah, jadi itulah Vito Collaboration. Saya yakin hari ini Anda melihat Vito Collaboration ini dengan cara yang berbeda. Tapi ingat, keputusan yang kamu ambil hari ini akan menentukan takdirmu di masa yang akan datang. Apakah Anda melihat ini sebagai hal yang biasa aja, atau Anda melihat hal ini sebagai hal yang luar biasa? Kalau Anda melihat ini sebagai luar biasa, kita mulai dari sekarang, kita genjot dari sekarang, kita kerjakan dari sekarang. Supaya apa? Supaya kedepannya nanti 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, ketika Vito Collaboration berubah menjadi satu hal yang luar biasa dahsyat di mata semua orang, maka Anda sudah ada di posisi yang enak. Terima kasih.